Assalamualaikum. Oke, selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan temannya pimpin baca doa terlebih dahulu. Oke, seperti kegiatan rutin kita biasanya, seluruhnya silakan berdiri dari tempat masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan semuanya berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum itu Ibu tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti semuanya hari ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, sekarang silakan keluarkan bukunya. Hari ini pelajaran IPA, silakan dikeluarkan buku tulis, pena, pensil,
Kemudian lihat kanan kirinya, apabila masih ada yang mengganggu pembelajaran hari ini, silakan disingkirkan. Ayo, sudah? Sudah? Sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap belajar, Ibu cek dulu kira-kira semuanya sudah siap belajar atau belum. Semuanya fokus dengarkan aba-aba Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Siap belajar. Oke, ulang ya. Tepuk 5. Oke, semuanya hebat. Sudah siap semua belajar hari ini. Ibu lihat semuanya sudah semangat. Sepertinya tadi pagi energinya sudah diisi. Tadi pagi sarapan tidak ya? Sarapan nggak tadi? Sarapan. Siapa yang tadi sarapan angkat tangan? Coba Ibu tanya satu-satu. Kamu makan apa tadi? Sarapan apa? Makan ikan. Kamu makan apa? Telur. Kamu makan apa? Telur juga, Bu. Marcel? Oh, Palen. Maaf ya. Makan apa tadi? Sarapan apa? Ayam. Oh, semuanya makan sarapan. Ada yang makan ayam, ada yang makan telur, ada yang makan nasi nggak tadi? Ada yang makan sayur nggak sarapannya tadi? Ada. Nah, kalau Ibu tanya telur itu dari mana ya? Dari ayam. Kalau sayur itu merupakan makhluk hidup apa ya? Hah? Pinter, tumbuhan. Kalau nasi juga sama, berasal dari tumbuhan. Terus ayam juga merupakan hewan. Mereka semua makhluk hidup. Jadi manusia membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Kalau energinya sudah penuh berarti sudah bisa melaksanakan aktivitas. Kalau tak ada energi, apa yang akan terjadi? Lemes, tidak bisa melaksanakan aktivitas. Bu, camano sama yang lain, Bu. Apakah hewan juga sama seperti manusia? Mereka membutuhkan makanan tidak ya? Butuh. Sama hewan juga seperti manusia, dia membutuhkan energi. Dengan cara apa? Makan. Apakah makanannya sama seperti manusia? Tidak, beda, Bu. Nah, pagi ini sebelum belajar, Ibu ada permainan singkat. Semuanya fokus, dengarkan aba-aba dari Ibu. Ibu akan menyebutkan satu nama hewan. Ibu akan menyebutkan satu nama hewan. Kalian cukup menyebutkan makanan favorit dari hewan tersebut. Bisa? Nanti Ibu tunjuk satu persatu. Yang Ibu tunjuk dialah yang menjawab. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, sekarang ayam. Cacing, pinter. Kucing. Ayo, apa? Tikus. Makan apa? Padi, pinter. Kalau ular? Ular makan apa ya? Ada yang bisa bantu temannya? Tikus, pinter. Kalau singa? Daging apa singa makan dagingnya?
Daging, daging hewan. Oke, kalau misalnya burung elang, makan ayam. Yang makan cacing burung apa ya? Hah? Burung yang lebih kecil itu. Sama seperti manusia, hewan juga membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Kalau misalnya dia tidak ketemu makanan favoritnya, apa yang akan terjadi? Dia akan merasakan kelaparan. Dia energinya tidak bakalan terisi penuh. Jadi setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan. Dimana nanti kalau kita tarik garis lurus, itu akan membentuk suatu rantai makanan. Sama seperti apa yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, dari kegiatan ini kita akan tahu apa itu rantai makanan. Ada komponen apa di dalam rantai makanan tersebut. Terus, setelah kalian mengetahui tentang rantai makanan, kalian akan menganalisis ada hubungan apa antar makhluk hidup di suatu ekosistem. Dan terakhir, setelah kalian mengetahui keseluruhan tentang konsep rantai makanan, kalian akan mengaplikasikannya dengan membuat rantai makanan dari suatu ekosistem. Jadi Ibu harap hari ini semuanya bisa fokus, bisa konsentrasi dan semangat mengikuti pembelajaran agar ketiga dari tujuan ini bisa kita capai bersama. Siap? Siap belajar? Oke, kalau siap kita next. Di sini ayo berdiskusi. Semuanya lihat ke depan. Di sini ada pertanyaan. Kalau tikus di sawah habis, apa yang akan terjadi dengan ular dan elang? Tikus tadi makanan favoritnya siapa ya? Makanannya siapa tikus nih tadi? Makanannya kucing. Terus siapa lagi yang makan tikus? Ular. Ular tadi makanan favoritnya itu tikus. Apa yang akan terjadi sama ular kalau tikus di sawah habis? Ular tersebut akan kelaparan. Kalau dia kelaparan setiap hari, apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan ular tersebut akan mati, akan ikut habis seperti tikus tadi. Terus apa yang terjadi dengan elang? Elang itu makannya ular. Kalau ularnya habis, apa yang akan terjadi pada elang? Elangnya akan kelaparan. Pinter. Kalau dia setiap hari lah sudah kelaparan terus, akhirnya elang akan mati. Jadi seluruh makhluk hidup di sawah tersebut akan ikut mati. Dia kelaparan, populasinya berkurang dan semuanya habis. Jadi apakah semua makhluk hidup saling bergantung? Saling bergantung enggak makhluk hidup? Saling membutuhkan enggak? Saling, karena dia tadi membutuhkan energi dengan memakan makhluk hidup lainnya. Itu ya. Jadi apabila salah satu dari makhluk tersebut habis, tidak ada populasinya, maka makhluk hidup lain akan terganggu, ikut berkurang populasi. Oke, sekarang ayo. Nah, pengertian rantai makanan. Jadi, apa itu rantai makanan? Siapa yang mau membaca, silakan angkat tangan. Oke, Kaisa.
Nah, jadi rantai makanan merupakan proses aliran energi. Jadi energi tersebut berpindah dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya melalui hubungan makan dan dimakan. Tikus tadi makannya padi, ular makannya tikus, elang makannya ular. Itu, dan di dalam rantai makanan terdapat 3 komponen. Pertama ada produsen, kemudian ada konsumen, hingga pengurai. Ini yang paling terakhir. Itu. Lanjut, next. Ada di sini pentingnya sebuah keseimbangan. Jadi dalam suatu ekosistem itu terdapat beragam makhluk hidup. Ada hewan, ada apa lagi? Tumbuhan dan manusia. Mereka harus terjaga keseimbangannya. Agar apa? Agar salah satunya tidak ikut punah. Kalau makhluk hidup satunya habis, berarti yang lainnya juga ikut habis. Jadi kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, di sini seperti yang Ibu bilang tadi, di dalam suatu rantai makanan itu terdapat 3 komponen. Pertama produsen, kedua konsumen, dan terakhir ada pengurai. Dan konsumen di sini ada 3. Yang pertama konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen puncak. Itu apa, Bu? Semuanya itu, Bu. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, tingkat pertama itu ada produsen. Apa itu produsen? Produsen merupakan organisme autotrof yang menjadi dasar rantai makanan. Karena mereka mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Masih ingat apa itu fotosintesis? Masih, apa itu fotosintesis ya? Pinter. Tumbuhan memasak makanannya sendiri. Mengapa tumbuhan masuk ke dalam komponen produsen? Karena dia bisa memasak makanannya sendiri. Cak mana cara dia memasak? Bagaimana caranya memasak? Ada yang masih ingat? Tumbuhan dia berfotosintesis memerlukan sinar matahari. Sama seperti makhluk hidup lainnya, sama seperti hewan, seperti manusia, tumbuhan juga memerlukan energi. Energi pertamanya itu bersumber dari matahari. Kalau dia tidak ada matahari, dia tidak bisa berfotosintesis. Kalau dia tidak bisa berfotosintesis, dia tidak bisa makan, tidak mendapatkan energi. Jadi di dalam rantai makanan, komponen pertama itu ada produsen, yang mana di dalam produsen ini termasuklah seluruh tumbuhan. Apa saja? Di sini ada contohnya tanaman padi. Terus apa lagi ya tumbuhan tuh ya? Tumbuhan jagung, apalagi? Tomat, tumbuhan tomat. Terus ada pohon apa lagi? Pohon apel, pohon mangga, rumput, ilalang, semua yang ada daun, ada bunga, ada batang, itu merupakan tumbuhan. Jadi di dalam rantai makanan, seluruh tumbuhan itu masuk ke dalam produsen. Mengapa? Tadi karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri dengan sumber utama yaitu sinar matahari. Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya ada yang kedua, ada konsumen. Nah, konsumen tadi ada 3 ya. Yang pertama primer, sekunder, dan konsumen puncak. Sekarang kita bahas yang pertama, konsumen primer. Apa Bu konsumen primer?
Konsumen primer dalam rantai makanan itu merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dengan memakan produsen. Produsen tadi merupakan tumbuhan. Berarti konsumen primer itu hewan yang memakan tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan itu hewan apa ya? Sapi, apalagi? Kambing, apalagi? Hah? Oke, nah semua hewan tersebut kalau kita sebut itu namanya apa ya? Hewan apalah? Hewan yang memakan tumbuhan. Pinter, hewan herbivora. Jadi hewan herbivora itu masuk ke dalam tingkatan konsumen primer. Ada tikus tadi, ada rusa, ada sapi, apalagi tadi ya? Kambing. Kucing makan tumbuhan nggak ya? Enggak. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah, sekarang tingkatan konsumen yang kedua ada sekunder. Konsumen sekunder. Kalau tadi konsumen primer dia memakan produsen, sekarang konsumen sekunder merupakan hewan yang memakan konsumen primer. Berarti dia merupakan hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging itu disebut apa? Pinter, hewan karnivora. Hewan karnivora itu merupakan hewan apa saja ya? Singa, ular, harimau, apalagi? Macan, apalagi? Kucing, cheetah, dan sebagainya. Nah, selain hewan karnivora, di dalam tingkatan ini juga terdapat hewan lainnya, itu disebut hewan omnivora. Hewan omnivora ini pemakan apa? Pemakan segalanya. Dia bisa makan tumbuhan dan bisa memakan daging. Itu oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke konsumen tersier. Konsumen tersier ini disebut juga dengan konsumen puncak. Apa itu? Merupakan organisme yang memakan konsumen sekunder. Kalau yang pertama tadi ada konsumen primer. Yang kedua ada konsumen sekunder. Yang ketiga ada konsumen tersier atau konsumen puncak. Hewan apa yang di dalam komponen ini? Ada hewan karnivora, ada hewan omnivora. Apa Bu bedanya dengan konsumen yang ada di konsumen sekunder? Nah, sekarang lihat. Ini contoh hewan apa? Hewan singa. Jadi, hewan yang berada di dalam konsumen tersier atau konsumen puncak merupakan hewan yang lebih besar dan lebih kuat. Dia tidak mempunyai musuh. Nah, singa punya tidak musuh ya? Pernah tidak dengar ada hewan memakan singa? Tidak ada. Jadi, hewan yang besar, lebih kuat, kita sebut dengan biasanya hewan predator atau hewan buas. Pernah dengar hewan buas? Nah, mereka di dalam rantai makanan itu masuk ke dalam tingkatan konsumen tersier ataupun puncak, karena tidak ada yang bisa memakan dirinya. Siapa kira-kira apa yang akan terjadi dengan konsumen tersier atau konsumen puncak? Ada yang tahu? Kira-kira dia bisa tidak dimakan oleh hewan lain? Tidak. Jadi apa yang akan terjadi? Yang pastinya hewan tersebut lama-kelamaan kalau dia sudah tua, dia akan mati. Apakah dia mati selesai rantai makanan? Tidak, karena terakhir di dalam rantai makanan ada tingkatan itu namanya pengurai atau biasa kita sebut dengan dekomposer. Tugasnya apa?
Tugasnya mereka itu mengurai sisa-sisa makhluk hidup tadi. Jadi yang hewan di dalam konsumen tersier atau hewan di dalam konsumen puncak, mereka lama-kelamaan akan mati. Bangkai dari mereka yang telah mati akan diurai oleh pengurai. Pengurai ini ada bakteri, ada jamur, tuh yang ada di dalam tanah. Jadi bangkai tadi akan dimakan sama mereka, diurai menjadi zat-zat yang lebih kecil ya. Nah, zat-zat yang lebih sederhana. Nah, jadi selain dia memakan bangkai, dia juga mengurai yang namanya daun, ranting, bangkai atau kotoran hewan. Apa gunanya? Kalau dia sudah menjadi zat yang lebih sederhana, kira-kira berguna tidak ya? Tidak ya? Berguna dong. Untuk apa, Bu? Kalau di dalam suatu ekosistem, di ekosistem tersebut ada tanah, di mana tanahnya mengandung zat yang sudah diurai oleh pengurai, tanah tersebut akan lebih baik, lebih bagus, lebih gembur. Kenapa? Karena dia mengandung zat yang sudah diurai oleh pengurai. Kalau tanahnya bagus, tanahnya subur, berarti dia bisa bermanfaat untuk tumbuhan, pinter. Jadi balik lagi kita ke tumbuhan tadi. Tumbuhan ada di konsumen, ada di komponen mana? Komponen produsen. Balik ke awal lagi, dari sisa bangkai tadi yang ada di konsumen puncak, dia balik lagi setelah diurai bisa berguna untuk tanaman. Semakin subur tanah tersebut, tanamannya akan semakin bagus, pinter. Oke, lanjut. Jadi tadi rantai makanan ada 3 ya. Yang pertama ada produsen, konsumen, dan pengurai. Konsumen tadi dibagi menjadi 3 lagi. Ada konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier atau konsumen puncak. Nah, inilah contoh dari rantai makanan. Ada 2, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama ini ada rumput. Rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh elang. Elang dimakan oleh pengurai. Kalau ibu tanya produsennya siapa ya? Produsennya rumput, pinter. Konsumennya siapa ya? Kelinci dengan elang. Terus pengurainya ini ada yang namanya bakteri. Terus yang kedua ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati dimakan oleh pengurai. Produsennya siapa ya di sini? Padi. Konsumennya tikus. Tikus ini konsumen primer. Konsumen sekundernya ular. Kalau konsumen puncak elang. Elang mati dimakan oleh pengurai. Ini adalah rantai makanan yang berada di ekosistem daratan. Ada yang ekosistem sawah dan ada di ekosistem kebun. Ya, lanjut, kita lanjut. Nah, kalau tadi di daratan, sekarang ada di laut juga. Laut ada nggak ini makhluk hidup? Ada, sama seperti di daratan. Di laut juga ada yang namanya tumbuhan. Disebut apa? Alga. Alga ini masuk ke dalam yang namanya fitoplankton. Pernah dengar plankton? Pernah. Di mana? SpongeBob. Apa bentuknya ya? Bentuknya bagaimana? Kecil. Jadi makhluk hidup yang ada nama-nama
Plankton berarti dia merupakan makhluk hidup kecil, ya, makhluk hidup kecil. Itu. Nah, di sini dia masuk ke dalam produsen karena dia merupakan tumbuhan. Kemudian lanjut, konsumen primernya ada zooplankton. Apa Bu zooplankton ini? Bukan cumi. Nah, kalau tadi tumbuhannya kita sebut fitoplankton karena merupakan organisme kecil berupa tumbuhan. Nah, kalau zooplankton organisme kecil berupa hewan. Dia makhluk hidup kecil, tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Bisa nggak kita lihat? Bisa pakai kaca pembesar dong. Nah, lanjut. Kalau di laut, konsumen primernya itu pasti zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Kemudian ikan besar dimakan oleh paus. Paus ada nggak yang makannya? Ada nggak yang makan paus ya? Ada nggak yang berani membunuh paus? Ada. Hewan siapa? Hah? Apakah bakterinya bisa membunuh paus? Tidak dong. Pausnya mati dulu lah. Bakteri sekecil ini mana berani dia makan paus. Paus tadi itu lama-kelamaan akan tua. Kalau sudah tua, sudah umurnya, waktunya dia akan mati. Bangkai paus inilah yang akan dimakan oleh bakteri itu, ya. Jadi banyak rantai makanan. Rantai makanan itu pasti ada di setiap ekosistem. Ada yang di sawah, ada yang di danau, ada yang di laut. Nah, itulah contoh-contoh dari rantai makanan, ya. Jadi rantai makanan merupakan suatu hubungan makan dan dimakan. Itu. Oke, sekarang semuanya sudah paham? Sudah paham? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau sudah paham, sekarang Ibu ada LKPD di sini, lembar kerja. Kalian mengerjakannya secara kelompok. Nanti di dalam LKPD ini terdapat gambar. Nanti kalian tentukan mana yang produsen, mana yang konsumen, mana yang pengurai. Nanti tinggal kalian tempel di dalam rantai makanan ini. Setelah itu, di bawah kalian tentukan di dalam situ ada makhluk hidup apa namanya. Kalau makhluk hidupnya namanya paus, tulis paus. Kalau makhluk hidupnya namanya rumput, tulis rumput. Kemudian di sini ada perannya dalam ekosistem. Perannya apa tadi? Kalau misalnya tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Kalau hewan dia berperan sebagai konsumen. Dan terakhir ada bakteri dan jamur itu biasanya berperan sebagai pengurai. Pinter. Bisa kita mengerjakan LKPD? Bisa. Semuanya mengerjakan LKPD secara kelompok, bekerja sama. Ini sawah. Ini ada jenis. Ini hutan. Danau. Ini laut.
Terakhir ini ada ekosistem kebun. Kalian lihat LKPD-nya di situ. Kalian tulis dulu nama anggota kelompok, kemudian kalian lihat di situ ada gambar macam-macam makhluk hidup. Silakan kalian tempel di dalam rantai makanan. Paham? Oke, silakan mengerjakan secara kelompok. Terakhir apa? Jamur itu berperan sebagai apa tadi? Iya. Nah, nanti kalian tulis di sini. Yang pertama itu ada rumput. Rumput perannya sebagai apa? Apa tadi yang pertama? Produsen. Dan oke, yang pertama ada rumput. Tulis makhluk hidupnya. Rumput tadi berperan sebagai apa? Produsen, pinter. Produsen ada konsumen. Produsen. Habis itu rumput dimakan oleh bisa. Oke, ekosistem apa ini? Sama. Yang pertama ada padi ini sebagai rantai makanan masuk
Baiklah, semuanya sudah? Sudah. Oke, berarti kalau semuanya sudah, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil atau tugas dari LKPD kalian. Siap? Siap. Jadi nanti pada saat presentasi, semuanya silakan berdiri. Perwakilan dari kelompok masing-masing. Nanti ke depan silakan paparkan, ya. Sampaikan kepada temannya apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi pertama pastinya kalian perkenalkan diri kalian dulu. Setelah perkenalan nanti baru kalian sampaikan ada apa saja di dalam LKPD kalian. Sampaikan kalian mengerjakan rantai makanan atau membuat rantai makanan di ekosistem apa. Nah, di dalam ekosistem tersebut terdapat makhluk apa saja, terdapat makhluk hidup apa saja. Kalian sampaikan beserta perannya masing-masing makhluk hidup. Baru setelahnya kalian tutup. Bisa? Bisa. Kira-kira kelompok mana yang pertama mau maju? Oke, yang pertama maju siapa? Yang siap? Kelompok situ siap? Oke, semuanya maju. Ke depan, bawa hasil kerjanya. Nih, berdiri di sini. Oke, maju dikit dong. Biar kelihatan sama temennya. Maju dikit, maju dikit. Maju sini. Nih, ayo semuanya perkenalan dulu. Salam dulu, ucapkan salamnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ayo, dari ekosistem mana kalian? Kami berasal dari ekosistem danau. Ekosistem danau. Ada apa saja di dalam ekosistem danau? Fitoplankton. Kemudian? Ikan kecil, burung bangau, dan bakteri. Oke, apa perannya dari masing-masing makhluk hidup tersebut? Ayo, sampaikan. Oke, semuanya. Di sini ada kelompok 1 di mana mereka membahas tentang ekosistem di danau. Tadi sudah disebutkan ada fitoplankton, terus ada apa lagi? Ada zooplankton, apa lagi? Ikan kecil, burung bangau, terakhir ada bakteri sebagai pengurai. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 semuanya. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang lanjut kelompok 2. Silakan maju ke depan, presentasikan hasil karya kalian. Ayo, yang lain silakan perhatikan. Yang mempresentasikan silakan presentasi dengan suara yang lantang. Ayo maju dikit dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari fitoplankton, ikan kecil, ikan tuna, ikan hiu, dan bakteri laut.
Oke, coba hasil karyanya liatin ke temennya. Nah, itu ini merupakan rantai makanan dari ekosistem apa tuh? Ekosistem laut. Coba tunjuk satu-satu, tunjuk lagi. Ada hewan apa? Mana yang fitoplankton? Nah, itu lihat semuanya, perhatikan. Temennya sudah membuat rantai makanan di dalam ekosistem laut. Di situ ada apa tadi yang pertama? Fitoplankton. Kemudian fitoplankton akan dimakan oleh ikan kecil. Mana ikan kecil? Oke, lanjut. Ikan kecil akan dimakan oleh ikan tuna yang lebih besar dari ikan kecil. Kemudian ikan tuna akan dimakan oleh ikan hiu. Kemudian akan diuraikan oleh bakteri laut. Itu tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Lanjut sekarang kelompok 3. Ayo kelompok 3, silakan berdiri. Presentasikan hasil karya kalian. Situ. Yuk. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan hasil diskusi kami. Oke. Daun atau singkong peran dalam ekosistem produsen ulat peran dalam ekosistemnya konsumen atau primer. Konsumen primer. Burung peran dalam ekosistem Konsumen sekunder. ulat peran dalam ekosistem konsumen Tersier. Oke. jamur peran dalam ekosistem pengurai. Pengurai. Oke, sekarang tunjukin ke teman-temannya. Nah, sekarang semuanya lihat ke depan. Di sini mereka membuat rantai makanan pada ekosistem kebun. Di dalam kebun ada yang pertama, produsennya apa di situ? Daun atau singkong. Daun singkong. Kemudian daun singkong akan dimakan oleh ulat. Lanjut. Ulat akan dimakan oleh burung. Oleh burung. Burung akan dimakan oleh ulat. Terus terakhir, Ulat akan dimakan oleh jamur. jamur. Oke, sudah lengkap, terdapat produsen, konsumen, serta pengurai. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Lanjut kelompok 4. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini kita akan menyampaikan hasil diskusi kita. Rumput, serigala, singa, jamur. Peran dalam ekosistemnya rumput, produsen, sisa, konsumen primer, serigala, konsumen sekunder, singa, konsumen tersier, jamur, pengurai.
Pengurai. Oke, tunjukin sama temennya ada gambar apa saja dalam situ. Mereka menyampaikan rantai makanan pada ekosistem di hutan. Jadi di hutan terdapat produsennya. Siapa itu produsennya? Rumput. Rumput dimakan oleh rusa. Kemudian serigala. Lanjut singa. Terakhir ada jamur. Jadi itu merupakan makhluk hidup di dalam rantai makanan ekosistem hutan. Oke, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Terakhir kelompok 5. Silakan menjelaskan. Ayo kelompok 4. Maju lagi, sayang. Maju lagi, nak. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada padi, tikus, ular, elang, dan jamur. Padi produsen, tikus konsumen, ular Konsumen. elang konsumen, kecil, bunga, jamur, pengurai. Oke, sekarang tunjukin gambarnya ke temennya. Nah, ini mereka sudah membuat rantai makanan di dalam ekosistem apa ini? Ekosistem sawah, di mana produsennya ada padi, konsumen pertamanya ada tikus, kemudian ada ular dan ada elang. Kemudian terakhir ada pengurai, pengurainya berupa jamur. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 5. Oke, semuanya sudah mempresentasikan masing-masing hasil dari tugasnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih sudah mengerjakan LKPD ini dengan semangat. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwasanya setiap makhluk hidup itu saling berhubungan. Mereka memerlukan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Jadi di setiap ekosistem itu mempunyai makhluk hidup yang berbeda-beda. Ada ekosistem kebun, sawah, hutan, laut, dan kebun. Oke, sekarang untuk melihat sampai mana, sejauh mana kalian paham akan materi ini, Ibu ada kuis singkat berupa beberapa pertanyaan. Silakan kalian kerjakan kuis ini. Ibu kasih waktu sebanyak 3 menit. Silakan kalian kerjakan, tulis namanya, baca soalnya dengan baik dan benar. Kemudian lingkari mana jawaban yang menurut kalian paling benar. Bisa? Bisa. Ngerjainnya sendiri-sendiri ya. Tidak toleh kanan dan kiri. Ini individu, bukan kelompok. Bukan kerja kelompok. Individu. Nanti silakan jangan lupa tulis nama dan tanggal hari ini. Hari ini
Sudah, silakan mengerjakan. Jangan lupa tulis nama. Jawaban cukup kalian lingkarin saja. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sekarang masing-masing kelompok kumpulkan kertasnya. Nah, kumpulkan menjadi satu, silakan dikumpul. Sudah? Kelompok berapa nih? Kelompok 2, oke. 4. Kelompok 1 mana? Sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Yuk. Terakhir, kelompok 3 sudah, Nak? Sudah. Sudah? Oke, semuanya sudah semua ya. Jadi, di sini Ibu mau lihat dari kuis ini seberapa jauh kalian memahami materi kita hari ini. Nah, setelah ini kita akan membahas kuis yang sudah kalian kerjakan. Semuanya silakan lihat ke depan. Perhatikan kira-kira mana yang betul, mana yang masih keliru. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Nah, di soal pertama tadi, hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem disebut dengan pinter, rantai makanan. Nah, soal nomor 2. Oke, lanjut soal nomor 2. Mana ini soal nomor 2? Oke, soal nomor 1 di situ ada soal hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem disebut dengan rantai makanan. Oke, lanjut. Ada soal nomor 2. Di situ terdapat soal makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri disebut dengan pinter. Jadi ada makhluk hidup yang bisa memasak makanannya sendiri, itu disebut produsen. Kemudian nomor 3, terdapat soal hewan yang memakan tumbuhan termasuk dalam kategori herbivora. Herbivora, betul. Tapi di dalam rantai makanan, mereka merupakan konsumen pinter. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Terus nomor 4. Apa peran pengurai dalam ekosistem? Tadi, pengurai tadi berada di tingkat akhir, dia paling terakhir, berarti tugasnya itu mengurai sisa-sisa makhluk hidup. Oke, lanjut terakhir soal nomor 5. Apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang dari rantai makanan? Nah, rantai makanan tersebut akan
akan putus, makhluk hidupnya akan punah. Kalau makhluk hidupnya punah, berarti rantai makanan di dalam ekosistem tersebut akan terputus. Jadi tahu ya, mana soal mana aku yang benar, soal mana yang masih keliru. Yang Ibu harap kalau masih yang banyak keliru tadi, di rumah silakan baca kembali materi kita hari ini. Boleh bertanya dengan temannya, boleh bertanya dengan ibu. Jadi bisa ya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan ini merupakan suatu kegiatan makan dan dimakan. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan energi. Energi itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup agar mereka bisa bertahan hidup. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Karisa, silakan berdiri. Suaranya besarin. Simpulkan apa hasil dari pembelajaran kita hari ini? Tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Perpindahan energi melalui hubungan makan dan dimakan. Proses perpindahan energi melalui hubungan makan dan dimakan. Pinter. Tepuk tangan dulu untuk Karisa. Nah, jadi inilah pembelajaran kita hari ini mengenai rantai makanan. Ibu harap dari pembelajaran ini kalian juga ikut membantu dalam menjaga lingkungan sekitar agar terciptanya keseimbangan ekosistem. Oke, sepertinya sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa materi hari ini untuk diulas kembali di rumah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa teman-temannya. Ayo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.